مباركة وفقد موجع. Gus Dur kan tidak melihat. Dari mana dia bisa berkeyakinan? Kok orang nggak ngelihat berkeyakinan? Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Gus Dur ngelihat dari mana? Ya. Gus Dur itu buta matanya, buta hatinya. Saya kenal dekat Gus Dur. Gus Dur pemimpin Muslim, Ketua Umum Nahdlatul Ulama, datang dari keluarga Syekh besar kita, keluarga Tebu Ireng. Itu Habib Rizik umatnya mana? Dia pikir dia doang kali yang punya umat. Sekarang saya tanya, andai kata saya bawa umat 1 juta, 2 juta, 5 juta ke depan Gus Dur, emang dia tahu? Saya bawa tuh umat, Gus, nih umat saya 5 juta, mana? Tapi yang hak harus dikatakan hak, yang batil harus dikatakan batil. Demi Allah, andai kata Gus Dur di jalan Allah, istiqomah, lurus, saya sumpah, cium tangan Gus Dur, saya siap sudah. Tapi kalau Gus Dur coba-coba bela maksiat, bela kemungkaran, demi Allah, jangankan 1 Gus Dur, 1000, 1 juta Gus Dur pun akan kita lawan untuk membela Allah. Tapi beliau pemikirannya sangat luas, beliau jiwanya sangat baik, beliau merangkul semua, tokoh yang melindungi semua minoritas. Beliau pemimpin Muslim yang sangat dicintai oleh minoritas-minoritas lain. Waktu ada ancaman terorisme, ada gereja-gereja yang mau dibom, beliau memerintahkan anak buah beliau dari Ansor, dari Banser untuk menjaga Gus Dur. Ini contoh yang luar biasa. Akhirnya sekarang diusulkan menjadi pahlawan nasional bangsa Indonesia. Saya kenal dekat Gus Dur. Gus Dur pemimpin Muslim, Ketua Umum Nahdlatul Ulama, datang dari keluarga Syekh besar kita, keluarga Tebu Ireng. Tapi beliau pemikirannya sangat luas, beliau jiwanya sangat baik, beliau merangkul semua. Beliau menjadi tokoh, saya kira tokoh Muslim yang sangat terkenal sebagai tokoh inklusivisme, tokoh yang melindungi semua minoritas. Beliau pemimpin Muslim yang sangat dicintai oleh minoritas-minoritas lain. Saya ingat salah satu langkah-langkah beliau waktu ada ancaman terorisme, ada gereja-gereja yang mau dibom, beliau memerintahkan anak buah beliau dari Ansor, dari Banser untuk menjaga semua gereja, menjaga semua vihara, menjaga semua pura, menjaga semua kuil. Ini sesuatu yang membesarkan hati, ini yang membanggakan kita. Mungkin jarang di dunia ada pemuda-pemudi Muslim pada saat hari Natal, pada saat Tahun Baru, pada hari-hari besar minoritas, berdiri di depan tempat ibadahnya agama lain, menjaga supaya umat agama lain beribadah dengan tenang di tempatnya mereka Muslim-Muslim, pemuda Muslim yang menjaga di luar. Ini leadershipnya Gus Dur. Ini contoh yang luar biasa, dan itu pun pernah saya tiru. Sewaktu memang Gus Dur sudah tidak ada, saya memimpin partai saya. Waktu itu ada lagi ancaman-ancaman bom kepada gereja. Saya juga perintahkan pemuda-pemuda pengikut saya di Partai Gerindra untuk menjaga di kota masing-masing semua tempat ibadah agama lain. Kita yang jaga, mereka yang beribadah. Ini contoh, dan itulah kenapa
Gus Dur ini sangat dihormati, walaupun beliau menjabatnya sebentar, tapi beliau masih sampai sekarang dihormati, dan beliau akhirnya sekarang diusulkan menjadi pahlawan nasional bangsa Indonesia. Saudara-saudara sekalian, ini saya kira salah satu contoh alumni Al-Azhar yang sempat menjadi pemimpin tingkat nasional di Indonesia, akhirnya menjadi presiden di Indonesia dan memberi kepemimpinan, kenegarawanan, leadership yang patut dicontoh dan dan akhirnya juga dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Saya kebetulan kenal beliau baik, dan alhamdulillah leadership yang beliau sampaikan menjadi pelajaran bagi kita sekalian. Maaf, andai kata Inul goyang ngebor tanpa pakaian bugil depan Gus Dur nggak dosa. Lo betul kok? Dosa gak? Gus Durnya dosa gak? Tapi saya tanya, kalau Inul goyang ngebor bugil tanpa busana depan ente, dosa gak? Dosa gak? Kenapa dosa? Lu tahu? Ya jadi hukumnya beda, buat Gus Dur sama buat kita beda. Betul. Waktu minta bantuan Gus Dur pakai ngebelain lagi, ya. Begitu pakai ngomong di TV, itu Habib Rizik umatnya mana? Ya. Dia pikir dia doang kan yang punya umat. Sekarang saya tanya, andai kata saya bawa umat 1 juta, 2 juta, 5 juta ke depan Gus Dur, emang dia tahu? Saya bawa tuh umat, Gus, nih umat saya 5 juta, mana? Betul? Nggak bisa, saudara. Saya bicara begini, kita tidak mau melawan Gus Dur, bukan kurang ajar dengan Gus Dur menjelekkan dia, tidak. Tapi yang hak harus dikatakan hak, yang batil harus dikatakan batil. Demi Allah, andai kata Gus Dur di jalan Allah istiqomah, lurus, saya sumpah cium tangan Gus Dur, saya siap, saudara. Tapi kalau Gus Dur tobat-tobat bela maksiat, bela kemungkaran, demi Allah, jangankan 1 Gus Dur, 1000, 1 juta Gus Dur pun akan kita lawan untuk membela Allah.